Setelah Nabi wafat ada nabi palsu yang banyak menyesatkan manusia di Yaman, namanya Musailamah. Di Musailamah ini nabi palsu. Dan yang membunuh Musailamah itu adalah Wasi yang membunuh Hamzah dulu. Makanya kata Wasi, dulu di tangan saya mati manusia terbaik Hamzah, dan sekarang di tangan saya mati manusia terburuk. Nah, jadi kata Allah di perang Uhud itu memang Allah sengaja bikin kalah supaya Allah tahu siapa yang beriman dan untuk mengambil sebagian syuhada di antara kamu. Jadi cerita perang Uhud ini Bapak Ibu, ini cerita perang yang paling panjang. Dan ini perang paling dahsyat yang pernah terjadi, dan umat Islam perumpamaan selalu Bukit Uhud diambil. Kata Nabi, siapa yang mensalatkan jenazah, dia dapat pahala sebesar Bukit Uhud. Siapa yang mensalatkan jenazah dan mengantarkannya ke kuburan, dia dapat pahala 2 kirat. 2 kirat itu 2 kali Bukit Uhud, kata Nabi. Nabi pernah juga berkata, ya, dirsuhu misal Uhud. Orang kalau masuk neraka nanti giginya dibesarkan oleh Allah, ya, sampai 1 giginya itu sebesar Bukit Uhud. Nah, gitu. Dia orang masuk neraka nanti Pak, badannya digadangkan Pak, sampai giginya kata Nabi dibesarkan juga. 1 giginya sebesar bukit. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Bapak, ibu-ibu, kaum muslimin jamaah subuh yang dimuliakan Allah, kembali kita bersyukur kepada Allah atas segala karunia-Nya. Salawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang saya muliakan, kita lanjutkan kembali bahasan kita dalam sirah nabawiyah atau biografi Nabi, yang di pertemuan yang lalu kita sudah bahas tentang perang Badar, perang pertama dan terbesar dalam sejarah Islam, yang jumlah kaum muslimin ketika itu pasukannya 313, sementara pasukan kafir Quraisy lebih 1000, dan akhirnya kemenangan berada di tangan umat Islam. Ada 70 kurang lebih orang kafir Quraisy yang tertawan ketika itu. Nah, sekarang kita lanjutkan tentang perang Uhud, perang kedua setelah perang Badar. Nah, perang Uhud ini Bapak Ibu itu terjadi setahun persis setelah perang Badar. Ya, perang Badar terjadi bulan Ramadan tahun kedua Hijriah. Perang Uhud ini terjadi bulan Syawal tahun ketiga Hijriah. Jadi pas setelah Ramadan itu, setelah Idul Fitri. Ya, jadi bulan Syawal setahun persis setelah perang Badar. Apa yang melatar belakangi perang Badar nih, perang Uhud nih Pak Ibu? Ya, apa yang menjadi sebab perang Uhud ini terjadi? Karena pasca perang Badar itu kafir Quraisy itu betul-betul dendam. Ya, mereka terpukul sekali dengan kekalahan telak oleh umat Islam di perang Badar. Tidak mungkin rasanya kita kalah dengan kekuatan yang begitu dahsyat, sementara kaum muslimin itu kekuatannya minim, tapi kita kalah. Dan mereka ingin membalas kekalahan itu, ya, membuktikan bahwa mereka memang kuat. Nah, setelah perang Badar terjadi, itu nyaris jalur dagang ke Syam itu sudah dikuasai oleh umat Islam. Kan orang Makkah itu tradisinya kan rihlatas syita'i was saif. Kan orang Quraisy begitu. Mereka punya 2 rute dagang. Rihlatas syita di musim dingin mereka ke Yaman. Was saif di musim panas mereka ke Syam. Nah, sekarang Madinah itu jalur mereka ke Syam. Mereka tidak bisa ke Syam kalau tidak lewat Madinah. Madinah sekarang sudah benar-benar dikuasai oleh umat Islam, sehingga mereka terhambat jalur dagangnya ke Syam. Tinggal satu saja jalurnya, ke Yaman, ke Habasyah, ke Ethiopia. Dan ini sangat tidak nyaman bagi orang-orang Quraisy yang notabene mereka hidup dalam dunia bisnis perdagangan. Jalan satu-satunya adalah menghabisi umat Islam. Karena mereka menyiapkan pasukan yang sangat besar. Jumlahnya lebih 3000 pasukan dengan segala macam perlengkapannya.
Nah, ketika di perang Uhud itu umat Islam hanya punya kekuatan pasukan 700 orang. Jadi tetap tidak berimbang juga Pak Ibu. Di perang Uhud dan perang Badar itu hampir sama. Kalau perang Badar 300 lawan 1000, kalau di perang Uhud 700 lawan 3000. Sebenarnya tidak berimbang juga kekuatan kita itu. Tapi di perang Uhud relatif ini umat Islam lebih percaya diri. Karena perangnya terencana. Kita sudah merencanakan kekuatan, beda dengan perang Badar yang sifatnya dadakan. Jadi di perang Uhud ini ada harapan kita menang. Lebih besar harapan menang daripada perang Badar di perang Uhud. Tapi nyatanya tidak. Di perang Uhud itu umat Islam menderita kekalahan yang sangat memilukan. Ya, perang Uhud itu 70 umat Islam tewas sebagai syuhada. Dan tidak sedikit yang luka-luka. Bahkan Nabi dikabarkan itu tewas juga. Hampir pasukan Islam ini kocar-kacir semua dan kalah telak. Nah, di perang Uhud ini Pak Ibu, ya, itu perang Uhud ini diceritakan Allah secara lebih lengkap di surat Ali Imran mulai 140 sampai 179. Satu-satunya perang yang paling panjang ceritanya. Hampir 40 ayat. Ya, Bapak Ibu kalau baca surat Ali Imran mulai ayat 40 ya, 140 sampai 179. Itu cerita perang Uhud. Kata Allah di ayat 140, "Iyamsaskum karhun faqad massal qauma karhun misluh." Bila engkau ditimpa luka-luka di perang Uhud, maka luka-luka yang sama juga pernah menimpa kaum-kaum sebelum kamu. Nah, jadi dulu orang membela agama ini luka-luka juga seperti kalian yang luka-luka hari ini, kata Allah. Jadi di perang Uhud itu banyak yang luka parah, termasuk Nabi, berdarah-darah. Ya, watil kal alyam nudawiluha bainan nas. Dan begitulah hari-hari kami pergilirkan di antara manusia. Ada masa kalah, ada masa menang. Kemarin kalian kalah, kemarin di perang Badar kalian menang, sekarang saatnya kalian kalah. Untuk apa itu terjadi? Ada yang kalah, ada yang luka. Waliya'lamallahu allazina amanu. Satu, Allah ingin tahu siapa yang benar-benar beriman. Karena di perang Uhud itu banyak orang munafik. Dan kekalahan itu karena orang munafik. Jadi nanti dijelaskan di ayat 152, 153 sampai 155. Itu Nabi itu membagi pasukan kepada beberapa kelompok. Salah satunya ada kelompok pemanah yang ditempatkan di puncak Bukit Uhud. Jadi perang ini terjadi di luar kota Madinah. Nabi menyusul ini pasukan Quraisy ke luar kota Madinah. Sampai di Uhud mereka bertemu. Uhud itu sebuah dataran tinggi, bukit yang terletak kira-kira 5 atau 4 mil dari kota Madinah. Nah, disitulah mereka berperang dan Bukit Uhud ini benteng yang telah dikuasai oleh umat Islam. Kata Nabi kepada pasukan pemanah, jangan pernah tinggalkan Bukit Uhud sampai kita benar-benar telah menang. Nah, tapi kemudian di sana ada orang munafik. Begitu pasukan kafir Quraisy ini perangnya terjadi seminggu kurang lebih Pak, 7 hari. Ya, perang Uhud itu seminggu terjadinya. Nah, melihat pasukan Quraisy ini sudah mulai kocar-kacir. Sudah mulai hampir kalah. Maka mereka sudah meninggalkan harta mereka. Ya, namanya lari dari bawah ratul Pak. Kalau lari selesai. Ya kan? Nah, melihat harta sudah berserakan di bawah dan yang di bawah pasukan kavalerinya itu sudah memungut harta rampasan yang ditinggalkan pasukan kafir Quraisy. Yang di bukit mulai digosok. Manung-manung di bukit je itu di bawah tu ajli orang tua la pesta orang tua juara tu. Awak ka macik panas pejak bukit ke PA beko tu. Gitu, Pak. Allah ingin tahu siapa yang beriman. Itu tujuannya dikalahkan tu. Jadi ternyata di bukit itu banyak ya yang munafik di situ. Dan itulah yang membuat pasukan yang pemanah turun ramai-ramai ke bawah hingga akhirnya itu Khalid bin Walid yang memimpin pasukan sayap kanannya kafir Quraisy itu naik lagi ke bukit dan menguasai Bukit Uhud dan dipanah itu semua dari atas dan umat Islam kocar-kacir. Jadi perang Uhud itu dipimpin oleh Abu Sufyan. Ya, Abu Sufyan dan istrinya Hindun. Nah, jadi Abu Sufyan ini memimpin perang Uhud dan Hindun punya misi ganda Bapak Ibu. Hindun ini itu kenapa kata Allah wa yattakhiza minkum syuhada. Kenapa umat Islam kalah di perang Uhud? Karena Allah ingin mengambil sebahagian syuhada.
Karena Allah ingin menjadikan umat Islam sebagian mati syahid. Allah yang merencanakan ternyata kekalahan itu, Bapak Ibu. Ya. Jadi Allah menjadikan umat Islam itu kalah, kan bisa saja Allah memenangkan mereka seperti perang Badar. Turun lagi malaikat 5.000. Kan di perang Badar turun malaikat 5.000, Pak. Di perang Uhud nak turun malaikat. Kalau Allah mau memenangkan mereka, bisa saja turun lagi malaikat sebanyak itu. Bisa menang lagi itu. Tapi tidak, Allah sengaja membuat mereka kalah. Supaya Allah tahu siapa yang benar beriman, siapa yang munafik di perang Uhud itu ketahuan. Dan Allah ingin menjadikan sebahagian mereka syuhada. Termasuk yang mati syahid di situ adalah paman Nabi Hamzah bin Abdul Muttalib. Nah, paman Nabi ini Bapak Ibu, itu matinya di tangan Wahsy bin Harb. Wahsy ini seorang budak yang disewa oleh Hindun, istri Abu Sufyan. Jadi Hindun ini di samping mendampingi suaminya perang, ya, dia punya misi ganda, yaitu membunuh Hamzah. Kenapa Hindun benci dan dendam kepada Hamzah? Karena bapaknya dan saudaranya dibunuh oleh Hamzah di perang Badar. Jadi kan dulu ceritanya begini, Pak, ketika perang Badar terjadi itu orang kafir Quraisy minta duel maut dulu. Jadi kirim tiga algojo atau jagoan. Jadi perang perang tanding dulu, Pak. Memang tradisi orang Arab begitu, sebelum perang besar itu perang tanding dulu, duel maut. Maka umat Islam Nabi Muhammad mengirim 3 jagoan. Hamzah, Ali, Ubaidah bin Haris. Ini 3 jagoan nih. Orang kafir Quraisy mengirim 3 pula. Ya, Syaibah, ya, Al-Walid dan Utbah. Nah, Utbah ini bapaknya Hindun. Makanya namanya Hindun bin Utbah, ya, Hindun binti Utbah. Jadi Utbah ini nanti berhadapan dengan Ubaidah. Ubaidah ini jagoannya orang Islam nih. Dan Ubaidah mati di tangan Utbah, syahid sebelum perang Badar. Hamzah berhadapan dengan Syaibah dan mati Syaibah oleh Hamzah. Ali berhadapan dengan Al-Walid, mati Al-Walid oleh Ali. Jadi di perang tanding itu 2, ya, Hamzah dan Ali bisa membunuh jagoan orang kafir Quraisy, sementara 1 Utbah bapaknya Hindun itu bisa membunuh, ya, Ubaidah. Jadi Ubaidah itu dibunuh oleh Utbah. Nah, Utbah ini kemudian minta lawan lagi, maju Hamzah. Maka Hamzah yang membunuh Utbah. Inilah yang membuat Hindun itu dendam, karena ayahnya Utbah dibunuh oleh Hamzah. Itu kenapa ketika perang Uhud dia sewa seorang budak kulit hitam namanya Wahsy. Ya, Wahsy ini seorang budak dari Ethiopia. Tugas Wahsy hanya 1. Pokoknya Hamzah harus mati di perang Uhud. Jangan pikirkan bunuh yang lain, Hamzah saja cari. Benar, ya. Itu Wahsy berhasil membunuh Hamzah dan kemudian dibedah dadanya, dibongkar isi perutnya Hamzah itu, diambil hatinya dan dimakan oleh Hindun. Ini yang membuat Nabi tidak mau melihat wajah Hindun dan Wahsy. Ya, Hindun itu masuk Islam setelah penaklukan kota Makkah. Hindun dan suaminya Abu Sufyan masuk Islam. Tapi Nabi tidak mau melihat wajah Hindun, karena membayangkan betapa dulu pamannya dimakan hatinya oleh Hindun. Termasuk Wahsy. Wahsy pun masuk Islam. Ya, yang membunuh Hamzah itu masuk Islam. Tapi kata Nabi, engkau jangan melihatkan wajahmu ke saya. Kata Nabi ke Wahsy, karena dia ingat pamannya. Karena Hamzah itu paman yang paling, ya, banyak membela Nabi, ya, semasa hidup beliau. Tapi Wahsy itu kemudian Ibu menjadi bangga. Kenapa dia bangga? Dia yang berhasil membunuh Musailamah Al-Kazzab. Jadi setelah Nabi wafat ada nabi palsu yang banyak menyesatkan manusia di Yaman, namanya Musailamah. Di Musailamah ini nabi palsu. Dan yang membunuh Musailamah itu adalah Wahsy yang membunuh Hamzah dulu. Makanya kata Wahsy, dulu di tangan saya mati manusia terbaik Hamzah, dan sekarang di tangan saya mati manusia terburuk. Itu kata Wahsy itu, Pak. Nah, jadi kata Allah di perang Uhud itu memang Allah sengaja bikin kalah supaya Allah tahu siapa yang beriman dan untuk mengambil sebagian syuhada di antara kamu. Jadi cerita perang Uhud ini, Bapak Ibu, ini cerita perang yang paling panjang.
Dan ini perang paling dahsyat yang pernah terjadi dan umat Islam kalah telak. Nah, ini Bapak Ibu diceritakan kalau nanti Bapak Ibu baca di ayat 152 sampai 155, kata Allah begini. Walaqad sadaqakumullahu wa'dahu istahussunahum biiznihi hatta iza fashiltum wa tanaza'tum fil amri wa asaitum min ba'di ma arakum ma tuhibbuna minkum man yuridud dunya wa minkum man yuridul akhirah. Jadi Allah telah membenarkan janjinya ketika kamu dijadikan pemenang dengan izinnya. Jadi dulu Allah menjanjikan kemenangan bagi umat Islam di perang Badar. Sampai kamu menderita kekalahan, kata Allah. Ya, menderita kekalahan itu maksudnya di perang Uhud ini. Jadi umat Islam betul kalah. Allah sebut betul-betul kalah di perang Uhud itu. Kenapa kamu kalah? Wa tanaza'tum fil amri, karena kalian bertengkar di perang Uhud itu. Pertengkaran itu terjadi karena harta rampasan tadi. Sebahagian yang di puncak bukit tidak mau turun, sebahagian memaksa turun. Itu nama tanaza'tum. Itu makanya kata Allah, kalau kamu bertikai dalam perang pasti kamu kalah. Jadi tidak boleh Bapak Ibu dalam perang itu menyalahi perintah komando. Karena kata Allah, wa asaitum min ba'di ma arakum. Ya, kamu bermaksiat atau membangkang perintah yang diberikan kepadamu oleh Rasulnya. Jadi Nabi melarang jangan ada yang turun dari bukit Uhud sampai kemenangan benar-benar nyata. Tapi minkum mayuridud dunya, karena sebagian banyak pecinta dunia pergi perang. Itu makanya Bapak tidak semua orang mati di perang itu masuk surga. Tidak. Karena ternyata orang dulu pergi perang banyak motivasi dunia, ingin harta rampasan. Itu buktinya. Ya, kata Allah, minkum man yuridu ad-dunya. Sebahagian yang perang itu memang mencintai dunia, ingin kaya. Ya. Wa minkum man yuridul akhirah. Sebahagian cinta akhirat, ingin akhirat, yang akhirat ini masih syahid masuk surga. Makanya orang yang mati perang itu Ibu ada yang syahid dunia saja. Kan syahid itu ada 3, ada syahid dunia, ada syahid akhirat, ada syahid dunia dan akhirat. Kalau syahid dunia mereka pergi perang, mati, mereka tidak dimandikan, tidak dikafani, ya, tidak disalatkan, dikuburkan saja langsung, tapi belum tentu masuk surga. Karena Allah tahu motif dia perang. Ya. Karena orang perang itu macam-macam motifnya. Ada yang perang ingin dapat budak, ada yang perang ingin dapat wanita. Karena nanti dulu kalau perang yang kalah perempuan-perempuannya jadi tawanan dan bisa diambil jadi budak. Banyak yang motif perang begitu. Nah, yang syahid dunia akhirat itulah yang karena Allah perangnya, yang mencari akhirat. Nah, kalau yang syahid akhirat itu yang mati itu melahirkan, tenggelam, jatuh, tertabrak gitu ya. Jadi memang kenapa perang Uhud umat Islam kalah? Karena banyak pasukan itu kata Allah pencinta dunia. Jadi memang berjuang ini Pak Ibu kalau cinta dunia kalah. Makanya dulu umat Islam itu kenapa menangnya dulu zaman dulu Pak Ibu, kemenangan itu sangat gemilang karena mereka pecinta akhirat semua. Ya, kalau sekarang kita enggak banyak yang pecinta akhirat, banyak pecinta dunia. Nah, summa sarafakum anhum, kamu kemudian dipalingkan, maksudnya kalah. Liyabtaliyakum walakad afa ankum wallahu zu fadli ala al-mu'minin. Allah memaafkan kesalahanmu. Jadi Bapak Ibu yang luka diampuni dosanya, yang mati syahid masuk surga. Ya. Istus'iduna wala tulwuna ala ahadin war rasulu yad'ukum. Jadi Nabi ketika itu Bapak Ibu, itu sudah manggil-manggil, tolong, tolong. Itu sahabat lari semua. Tidak ada yang menolong. Nah, yang membentengi Nabi inilah yang mati banyak. Dan Nabi itu juga hampir mati karena sudah tidak ada lagi kabarnya. Karena perang berkecamuk. Dulu kan tidak ada ya seperti sekarang Bapak Ibu, ya ada alat-alat canggih. Dulu Nabi itu hilang. Sehingga banyak yang hampir putus asa. Ini tidak mungkin lagi Islam bertahan nih kalau Nabi sudah mati. Nabi sudah manggil-manggil tapi tidak ada satupun yang bersuara untuk menyahuti panggilan Nabi, kecuali hanya beberapa orang saja yang melindungi Nabi dan itu semua mati. Maka kata Allah,
Summa anzala alaikum min ba'dil ghammi amanatan nu'asan yaghsha ta'ifatan minkum wa ta'ifatun qad ahammatuhum anfusuhum. Jadi sebahagian Allah berikan ketenangan kembali, sebahagian masih dalam kegelisahan, kegalauan. Yang tenang itu yang yakin dengan pertolongan Allah. Yang tak beriman tadi, yang munafik tadi, mereka galau setelah itu. Karena Nabi pasti tahu nih. Ya. Ini ketika perang usai nanti pasti Nabi tahu siapa yang menjadi penyebab, yang menjadi biang kekalahan ini. Maka sebagian galau tuh. Jangan-jangan Nabi menghukum mereka. Tapi di luar dugaan mereka, itu Nabi tidak menghukum mereka, tidak marah kepada mereka. Nanti di ayat 159 kata Allah, "Fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta fazzan ghalizal qalbi lan faddu min haulik." Ternyata setelah perang Nabi tidak ada marah. Nabi tetap berlaku lembut kepada mereka sekalipun mereka tahu Nabi itu ini orang-orang yang menyebabkan kalah. Tidak ada dimarahi, Pak. Pasukan yang di puncak bukit itu tidak ada satu pun yang dimarahi Nabi. Nabi tetap lembut kepada mereka, bicara tenang kepada mereka. Itu memang Nabi itu ketenangannya sebagai pemimpin diuji di situ. Kalau tiba awak, Pak, kok panglima kini kok, Pak? Ya, itu pasukan di bukit itu kena lapak sado tu, Pak. Ya nak. Ya kok tiba awak panglima, Pak, tu cetu perangi pasukan kan? Hampir mati lah, 70 mati dia. Sampai paman Nabi mati gara-gara pasukan pemanah itu. Dan ini tidak banyak mati tu, Pak. Pasukan pemanah tu, mereka hidup tu. Itu mereka mungkin yang disebut gham tadi, mereka gelisah. Ya toh? Jangan-jangan Nabi akan menghukum mereka. Tapi ternyata tidak. Nabi tetap berlaku lembut kepada mereka dan bermusyawarah dengan mereka. Tidak ada satu pun yang dihukum. Nah, inilah tipikal pemimpin, Bapak Ibu ya. Jadi kalau anak buah salah, tidak menghukum anak buahnya, Pak. Ya sudah, tetap lintalahum, berlaku lembut kepada mereka. Sebab kata Allah, "Lau kunta fazzan ghalizal qalbi," kalau kau kasari mereka, lan faddu min haulik, mereka akan berpaling, akan pergi, akan mungkin murtad mereka. Jadi dulu kan iman belum stabil, Pak. Orang kalau iman belum stabil kan dimarah-marahi, dikasar-kasari, itu murtadnya balik begitu. Sudah tetap berlaku santun kepada mereka. Nah, inilah jalannya perang Uhud, Bapak Ibu ya. Dan sampai sekarang Bukit Uhud itu menjadi monumen. Bapak kalau pergi haji akan dibawa ke Bukit Uhud kan. Nah, di situ ada makamnya Hamzah. Ya, paman Nabi di situ dimakamkan. Ada 70 makam syuhada di Bukit Uhud itu. Dan itu bukit yang paling banyak ya dipuji Nabi. Ya, bahkan Bukit Uhud itu kata Nabi bukit yang paling takut kepada Tuhannya, karena ketika Nabi lewat di sana bukit itu bergetar. Bukit Uhud itu begitu. Makanya perumpamaan selalu Bukit Uhud diambil. Kata Nabi, siapa yang mensalatkan jenazah, dia dapat pahala sebesar Bukit Uhud. Ya. Siapa yang mensalatkan jenazah dan mengantarkannya ke kuburan, dia dapat pahala 2 kirat. 2 kirat itu 2 kali Bukit Uhud, kata Nabi. Nabi pernah juga berkata, ya, dirsuhu misal Uhud. Orang kalau masuk neraka nanti giginya dibesarkan oleh Allah. Ya, sampai 1 giginya itu sebesar Bukit Uhud. Nah, gitu. Dia orang masuk neraka nanti, Pak, badannya digadangkan, Pak, sampai giginya kata Nabi dibesarkan juga. 1 giginya sebesar Bukit Uhud. Nah, jadi Bukit Uhud itu bukit yang dipuji oleh Nabi. Tidak sedikit hadisnya yang memuji Bukit Uhud ini, karena itu menjadi saksi bisu ya betapa bukit itu ya menjadi tempat bersemayamnya para syuhada. Sebanyak 70 orang di situ dimakamkan tanpa disalatkan. Nah, itulah ya sejarah perang Uhud, perang kedua dalam sejarah Islam, perang yang tak kalah dahsyatnya dan umat Islam menderita kekalahan yang pahit di situ. Dan ceritanya paling panjang. Di Ali Imran mulai 140 sampai 179. 40 ayat itu bicara tentang perang Uhud ini. Panjang sekali. Karena memang ini paling berbekas dalam sejarah. Begitu Bapak Ibu ya, sejarah perang Uhud. Ada pertanyaan Bapak Ibu sampai sini? Enggak ya? Nah, enggak, cukuplah begitu. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Lebih kurang mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.